Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wah, luar biasa Ustadz Nuruddin. Semakin jauh perjalanan beliau untuk menseriuskan misi dan niatnya untuk berbicara tentang Ibnu Taimiyah. Jika dilihat dari tanggapan-tanggapan, sudah saya tanggapi ya satu persatu ya. Ini tanggapan tentang Ibnu Taimiyah yang mengatakan tentang julus, duduk, sifat al-julus bagi Allah, sampai-sampai seorang Jahmiyah. Ustadz Nuruddin tuh jelas sekali ya, Jahmiyah. Beliau membawa perkataan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya yang dibacakan di juz 4 halaman 374, berkaitan tentang perkataan Ibnu Taimiyah tentang Nabi Muhammad. Allah mendudukkan Nabi Muhammad di arsy-Nya bersamanya. Nah, itu. Di sini saya sebenarnya tidak mau menanggapi Ustadz Nuruddin ya. Saya mau menanggapi yang menulis kitab yang dibaca oleh Ustadz Nuruddin. Ya, kalau Ustadz Nuruddin kan masih terbawa, nggak bisa ini ya, masih di atas langit, masih ada langit. Saya mau mengkritik yang dijadikan Ustadz Nuruddin tuh, kitabnya tuh Ustadz siapa itu, Syekh Muhammad siapa itu, seorang Ahbashi, seorang yang anti banget terhadap Ibnu Taimiyah, yang anti banget terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan kalangan Ahbashi ini orang-orang yang satu kelompok yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi saya makanya nggak percaya ya dengan gaya-gaya Ustadz Nuruddin. Ada bau-bau takiyahnya dalam membicarakan Ibnu Taimiyah secara adil, katanya, yang menukil dari perkataannya Yusuf An-Nabhani. Nggak percaya dengan, intinya itu siasat dia aja. Di awal dia memuji, kemudian dia menggiring umat untuk mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Di sini saya tidak akan terbawa suasana dengan akal-akalan Jahmiyah ya yang dipaparkan oleh beliau Ustadz Nuruddin, yang mengatakan dia ini dalam berbicara menggunakan metode akliyun ya, yaitu tafwid dan takwil. Nah itu. Kemudian beliau ini memfilsafatkan, memantikkan perkataan Ibnu Taimiyah dengan akal Jahmiyah, yaitu menolak sifat Allah. Standarisasi Jahmiyah itu menolak sifat Allah, itu standarisasi mereka menolak sifat-sifat Allah, itu jelas.
dan memfilsafatkan perkataan Imam Ahmad yang mengatakan, kata dia, dalam memahami sifat-sifat Allah, metode ahlu sunnah kita, maksudnya ahlu sunnah Asy'ariyah di kalangan yang sebenarnya Jahmiyah, kita menggunakan metode tafwid dan ta'wil. Tafwid itu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, yaitu istiwa Allah tuh ya sudah, serahkan saja maknanya pada Allah, istiwanya. Hakikinya bagaimana, seperti ini, serahkan pada Allah. Kita mengimani ayat yang kata dia, tafwid itu. Nggak boleh diartikan begini, tidak boleh diartikan begitu, tidak boleh ya sudah, imani aja istiwa itu sebagai firman Allah, ayat Allah. Maknanya diserahkan pada Allah. Ini kata dia itu tafwid. Dan beliau ini memfilsafatkan, memantikkan perkataan Imam Ahmad ini dengan akal Jahmiyah sebenarnya. Akal-akal Jahmiyah, yaitu tafwid, ta'wil. Bagaimana perkataan Ibnu Taimiyah ini sebenarnya beliau itu menerima perkataan tersebut, menerima istiwa tersebut beserta maknanya. Tidak mungkinlah orang meyakini sesuatu tapi tidak meyakini maknanya juga. Nah itu sebenarnya di zaman Ibnu Taimiyah ini, di zaman Imam Ahmad ini, Imam Ahmad tidak mengenal namanya istilah tafwid, ta'wil, nggak mengenal, bahkan membantah. Tidak ada istilahnya. Beliau ini mengenal makna majazi, makna hakiki. Karena keyakinan para imam itu, apa yang dia katakan dan menyerahkannya kepada Allah, itu ya jelas makna hakikinya lah, makna yang sebenarnya. Masa makna yang nggak sebenarnya. Jika menggunakan metode tafwid atau takwil dengan berdasarkan makna hakiki maupun makna majazi, jika digunakan metode takwil akal, kedua-duanya tuh bisa saja disamakan dengan makhluk. Contoh, ya tangan Allah. Kemudian ahli takwil ini ya yang mengimani itu tuh bukan makna hakiki, makna majazi. Wah, dia pasti mengatakan, wah, masa Allah punya tangan? Berarti sama dong dengan makhluk. Nah, cara berpikir orang-orang yang memegang prinsip bahwa tangan itu makna majazi, dia berpikir seperti itu, bahwa Allah jika dikatakan punya tangan berarti sama dengan makhluk. Begitu juga orang-orang yang mengatakan bahwa itu tuh makna majazi, tangan tuh majas, kiasan, maksudnya adalah kekuasaan, menguasai. Ya orang-orang yang mengimani dengan makna hakiki berhak juga dong menggelari orang-orang yang mengatakan bahwa tangan itu makna majazi, karena dia mentakwilnya dengan istaula. Seandainya tangan itu dengan menguasai, presiden juga menguasai, punya sifat menguasai. Presiden menguasai bangsa Indonesia, Raja Fir'aun menguasai negeri Mesir pada saat itu, kan ada hak juga kan. Makanya metode tafwid takwil yang dilakukan oleh Jahmiyah ini, ahlul kalam, hakikatnya sebenarnya yang digadang-gadang sebagai sebutan Asy'ariyah, sebenarnya Neo Jahmiyah wa Mu'tazilah, sebenarnya metode itu justru yang menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya tidak dipakai oleh ulama-ulama ahlu sunnah yang lurus, seperti orang-orang sebelum ada Ibnu Taimiyah, tidak menggunakan metode takwil ahlul kalam dan takwil ahlul kalam.
Itu saya rasa mudah kok memahami tentang perkara-perkara seperti ini berkaitan sifat-sifat Allah. Karena sudah ada referensi-referensinya dari ulama ulama terdahulu. Nah, itu makanya itulah kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan bahwa jika bertemu dengan sifat-sifat Allah, yaitu jangan mentaktil. Yang pertama tuh intelektualnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, mentaktil, kemudian mentakyif, kemudian mentakwil, kemudian mentasbih. Nah, cobalah jangan menolak sifat Allah, jangan membagaimanakan, jangan merubah-rubah makna yang sebenarnya dengan makna yang lainnya, yang batil. Kemudian satu lagi, nah itulah saya lupa itu. Tuh, cobalah Ibnu Taimiyah di zaman itu memberi rumusan bahwa menghadapi sifat-sifat Allah, melihat sifat-sifat Allah itu dengan prinsip 4 tadi. Wah, luar biasa kan? Apa ada ulama seperti itu di zaman itu? Nah, berkaitan sifat julus tadi, perkataan yang di dalam Majmu' Fatawa yang dijelaskan oleh buku yang dibaca oleh Ustadz Nuruddin, wah itu gampang banget ya. Gampang banget. Karena perkataan julus itu sudah dikenal secara bahasa oleh para ulama-ulama sebelum ada Ibnu Taimiyah. Jadi jangan Ibnu Taimiyah yang dihajar terus. Ibnu Taimiyah itu berbicara seperti itu bukan dia berbicara dengan asal mangap ya, bukan. Ada rujukannya. Karena sebelum Ibnu Taimiyah itu ada orang-orang ahli tafsir yang mengatakan bahwa istiwa itu dengan julus, tuh, duduk. Kalau bahasa Indonesia duduk, kalau bahasa Arabnya julus. Itu ada secara bahasa perkataan-perkataan seperti itu. Jadi menurut saya Ustadz Nuruddin terlalu gimana ya, Ustadz Nuruddin ini? Masa nggak bisa menemukan referensi-referensi tentang kalimat julus, duduk, berkaitan sifat Allah? Ya Allah, Ustadz Nuruddin. Kalau saya ya, wah, sudah saya baca semua. Antum kan dari kalangan Asy'ariyah sudah khatam lah tentang Asy'ariyah. Coba pelajari secara mendetail lagi tentang ulama-ulama sebelum ada Ibnu Taimiyah tuh yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Gitu aja kagak bisa Ustadz Nuruddin. Ya Allah, kasihan kadang umat-umat ini. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel lagi, yaitu berkaitan sifat julus bagi Allah. Nih, dengarkan. Sifat duduk julus. Ramai pembicaraan akhir-akhir ini tentang sifat duduk julus Allah Ta'ala. Apakah boleh Allah Ta'ala disifati dengan duduk? Mereka kata, orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan duduk julus adalah sesat lagi menyesatkan. Satu kerangkeng dengan orang-orang mujasimah. Bagi yang terbiasa hidup bergaul dengan komunitas mereka, tentu tidak aneh dengan gaya-gaya nyentrik seperti ini. Perkataan mereka hanyalah sekedar duplikasi perkataan Jahmiyah yang usianya sudah memfosil lebih dari 1000 tahun. Nggak kreatif banget. Banyak orang tertipu dengan penemuan fosil itu yang dikiranya batu mulia, padahal dulunya onggokan kotoran onta. Yuk, mari kita bahas apa yang menjadi pokok pembicaraan di sini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Asa ayyab as-sakorab buka maqamam
mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Terkait dengan ayat tersebut, ada satu riwayat penafsiran di kalangan salaf, yaitu hadatsana Abu Bakar Sani ibni Fudail an Laits an Mujahid asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda qala yuqidhuhu ma'ahu alal arsh. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kami Ibnu Fudail dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah Ta'ala, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Iya, Mujahid, Mujahidnya orang terkenal ya, bukan orang ecek-ecek, bukan itu. Hidup setelah jauh dari Ibnu Taimiyah tuh jauh. Berkata, ia Mujahid berkata, Allah menundukkan beliau Nabi SAW bersamanya di atas arsy. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah nomor 695. Tuh cari. Kalau nggak percaya dicari. Itu ada Maktabah Syamilah tuh. Kalau nggak percaya tuh, sekarang ada Maktabah Syamilah, dicari tuh. Semua bisa dicari keberadaannya, jangan malas-malas belajar. Gunakan waktu yang baik-baik, jangan kita cuma jadi, nanti kalau kita cuma dengar saja, jadi korban pemikiran dari pemikiran orang lain. Baca, telusuri, jangan malas-malas dalam belajar. Diriwayatkan juga oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 255. Tuh. Abu Bakar bin Abi Syaibah mempunyai mutabaat dari Utsman bin Abu Syaibah, Al-A'la bin Utsman, Abu Hamam, Abul Hudzail, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Ishaq bin Rahuyah atau Rahawaih, Muhammad bin Umar al-Mishwishi, Mishwishi pakai so, tuh miso, so, bakso, so, Al-Haris bin Syuraih, Ali bin Al-Munzir At-Tariqi, Ali bin Harb Al-Mausili, Abbad bin Ya'qub dan Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 251 dan 256 dan 279 dan 280 dan 283 dan 288 dan 310 At-Tabari dalam tafsirnya. Nah, Al-Ajuri dalam Asy-Syariah nomor 2 garis miring 368 nomor 1160 sampai 1162 dan Ibnu Mandah dalam Az-Dzikr halaman 99 sampai 100 nomor 70. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz yujalisuhu ma'ahu alal arsh, mendudukkan beliau Nabi SAW, yujlisuhu bersamanya, menundukkan beliau Nabi SAW bersamanya di atas arsy. Tuh Ibnu Taimiyah mengatakan berdasarkan dalil ini. Tuh bukan dituduh begini. Tuh. Ibnu Fudail adalah Muhammad bin Fudail bin Ghazwan Ad-Dabbi, seorang yang thiqah. Al-Laits bin Abi Sulaim seorang yang saduk, namun lemah dalam hafalannya. Tuh. Mutadribul hadis. Mujahid bin Jabar Al-Maki. Tuh. Mujahid bin Jabar Al-Maki seorang thiqah lagi imam di bidang tafsir. Tuh, pasti tahu semualah.
Goblok kalau nggak tahu sama Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Tuh. Nih ada keterangan lagi. Sebagian ulama melemahkan riwayat Mujahid ini karena faktor Al-Laits bin Abi Sulaim. Itu yang dikenal tadi saduk dalam ilmu hadis, dalam periwayatan hadis. Kemudian dijawab, ini tidak benar. Riwayat Al-Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid dalam tafsir adalah sahih karena periwayatnya tersebut melalui perantara kitab catatan Al-Qasim bin Abi Bazzah. Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan, tidak ada seorang pun yang mendengar tafsir dari Mujahid kecuali Al-Qasim bin Abi Bazzah, lalu Al-Hakam bin Utaibah, Laits bin Abi Sulaim, Ibnu Abi Najih, Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah melihat kitab-kitab Al-Qasim dan kemudian mereka menyalinnya. Tuh, jadi Al-Laits tadi dalam periwayatan hadis memang saduk, tapi dalam tafsir ini beliau sahih. Karena apa? Karena dia meriwayatkan dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Al-Qasim Abi Bazzah itu orang yang mendengar tafsir dari Mujahid cuman satu-satunya, yaitu Al-Qasim bin Abi Bazzah yang mendengarkan tafsir dari Mujahid. Dan Al-Hakam bin Utaibah tadi yang saya sebut, Laits bin Abi Sulaim, Ibnu Abi Najih, Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah melihat kitab-kitab Al-Qasim tadi, muridnya Mujahid tadi yang mendengar tafsirnya tadi, kemudian menyalinnya. Dan Al-Qasim ini, kata Ibnu Hibban bin Abi Bazzah, adalah seorang yang thiqah. Nah, tadi orang yang mendengarkan tafsir dari Mujahid tadi, orang yang thiqah. Nah, yang menguatkan itu adalah penerimaan para ulama mutakaddimin atas riwayat Al-Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid ini, dan bahkan mereka mengingkari dengan keras orang-orang yang menolaknya. Akan saya sebutkan di antaranya, terutama yang jenderal-jenderalnya. Nah, 1. Ahmad bin Hambal rahimahullah. Qad talaqqat hal ulama bil qabuli nusallimul akhbar kama ja'at. Sungguh para ulama telah mendapatkan kabar tersebut dengan penuh penerimaan. Nah, maksudnya tentang tafsirnya tadi, tafsir Mujahid tadi. Kami tunduk atau berserah diri terhadap kabar-kabar tersebut sebagaimana datangnya. Tuh. Jadi Imam Ahmad ini menerima perkataan tafsir Mujahid tersebut, dan Imam Ahmad tuh menerima kabar-kabar tersebut sebagaimana datangnya. Tuh. Tidak mentafwid atau mentakwil, tapi taslim, menerima. Kalau menerima berarti menerima kabarnya, menerima maknanya juga. Tuh, makna hakikinya. Masa makna majazinya? Wong jelas-jelas kalimatnya kok. Kalimatnya jelas. Kalau mau akal-akalan, mau menggunakan makna majazi atau makna hakiki, kalau di akalnya orang Jahmiyah ya semua itu bisa dikatakan makhluk. Yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu. Catatan, Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah menerima kabar Laits dari Mujahid ini. Meskipun beliau menjarah Al-Laits bin Abi Sulaiman dengan muttoribul hadis, tidak kuat, dan dhaiful hadis, jiddan, banyak salahnya, dan lain-lain. Ini sebagai indikasi kuat bahwa riwayat Laits bin Abi Sulaiman khusus dari Mujahid dalam tafsir adalah sahih. Tuh. Kemudian 2. Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah yang wafat pada 290 Hijriah. Ini anaknya Ahmad bin Hambal ya. Sami'tu hadzal hadis
min jamaah wa ma ra'aitu ahadam minal muhadditsin yungkiruh wa kana indana fi waqtim ma sami'na huminal masyayikh anna hal haditha innama tungkiruhul jahmiyah. Aku mendengar hadis ini dari sekelompok ulama. Maksudnya hadis tadi maksud tafsir tadi yang Mujahid tadi. Aku mendengar hadis ini dari sekelompok ulama dan aku tidak melihat seorang pun dari muhaditsin mengingkarinya. Dan pada saat ini apa yang kami dengar dari para masyayikh bahwa hadis ini hanyalah diingkari oleh Jahmiyah, diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 280. Tuh dicari, tuh belajar, jangan maunya dengarkan saja, dicari, referensinya sudah ada tuh. Jadi berkaitan tafsir Al-Julus yang diriwayatkan oleh yang dikatakan oleh Mujahid tersebut, yang menolak tentang sifat tersebut adalah Jahmiyah. Tuh. Kemudian lagi Abu Ja'far Ad-Daqiqi rahimahullah wafat 266 Hijriah. Marraddaha fahuwa indana jahmi wa hukumu marraddahadha ayyuttaqo. Barang siapa yang menolaknya riwayat Mujahid, tuh, barang siapa yang menolaknya riwayat Mujahid, maka ia di sisi kami adalah Jahmi, penganut paham Jahmiyah. Dan hukum bagi orang yang menolak riwayat ini adalah dijauhi dan dikucilkan. Tuh, jadi kalau diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 257. Tuh, jelas. Cari, kalau nggak percaya dicari. Sekarang zaman terbuka ya, Nasab Ba'alawi bisa dicari referensinya untuk dibatalkan. Masa tentang Al-Julus ini yang terkenalnya luar biasa nggak bisa dicari? Siapa itu Abu Ja'far Ad-Daqiqi? Nah, namanya adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam Al-Wasyuti Abu Ja'far Ad-Daqiqi, seorang yang thiqah, termasuk Tobakoh ke-11, lahir tahun 185 Hijriah dan meninggal tahun 266 Hijriah di Baghdad. Dipakai oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian ada lagi Abbas Ad-Duri rahimahullah yang wafat 271 Hijriah berkaitan Al-Julus tadi yang ditafsirkan oleh Mujahid. Katanya, la yaruddu hadza illa muttahamun. Tidak ada yang menolak riwayat ini kecuali orang yang tertuduh agamanya. Diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 257. Abbas Ad-Duri adalah seorang imam masyhur, murid utama Yahya bin Ma'in rahimahullah. Kemudian perkataan Ishaq bin Rahawayh rahimahullah, ini muridnya Imam Syafi'i ini, wafat 238 Hijriah. Al-imanu bihadzal hadits wa taslimu lahu. Wajib beriman terhadap hadis riwayat ini dan tunduk kepadanya. Tuh, jadi berkaitan Al-Julus tadi, menurut Ishaq bin Rahawayh, kita disuruh wajib beriman terhadap riwayat ini, tafsir tadi, dan tunduk kepadanya. Nah itu menerima, wa taslimu lahu, menerima, taslim, bukan tafsir dan takwil. Itu kata Ishaq bin Rahawayh, muridnya Imam Syafi'i. Belajar biar tahu, jangan goblok. Barang siapa yang menolak hadis ini maka ia adalah Jahmi. Tuh katanya lanjutan tadi ya, man radda hadzal hadits fahuwa Jahmi. Tuh kata Imam Ishaq bin Rahawayh, barang siapa yang menolak hadis ini maka ia adalah Jahmi. Diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 257 berkaitan tadi tafsir
tafsir Al-Julus tadi yang dilakukan oleh Mujahid berkaitan istiwa. Kemudian ada lagi Ibrahim Al-Ashbahani rahimahullah, wafat 266 Hijriah, berkata, hadal hadithu hadza fa bihil ulama mungdhu sittina wa mi'atis sanah wala yarudduhu ilal ahlul bid'ah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh para ulama sejak 160 tahun dan tidak ada yang menolaknya kecuali ahlu bid'ah. Tuh, diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam As-Sunnah nomor 257. Tuh, berkaitan Al-Julus tadi, subhanallah, banyak banget yang mengatakan. Jadi kok Ibnu Taimiyah yang disalahkan, herannya saya. Kok Ibnu Taimiyah yang dibombardir, padahal mereka tuh menyebutkan perkataan Al-Julus. Tuh, cobalah. Mereka itu mengatakan Al-Julus. Coba kalau ada kayak Ustadz Nuruddin, wah berarti Ibrahim Al-Ashbahani, kemudian Ishaq bin Rahawai, muridnya Imam Syafi'i, kemudian Abbas Ad-Duri, tuh. Ternyata Abu Ja'far Ad-Diqiq itu menurut akalnya, mantiknya siapa? Ustadz Nuruddin itu sesat dan menyesatkan, pasti langsung naudzubillah min dzalik, pasti. Tuh, banyak tuh. Tuh, kemudian nih Hamdan bin Ali rahimahullah, wafat 272 Hijriah, berkata, katabatuhu mungzu khamsi nasanah wa ma ra'aitu ahadan yuradduhu ila ahlul bid'ah. Aku telah menulis riwayat tersebut sejak 50 tahun lalu dan tidaklah aku melihat seorang pun yang menolaknya kecuali ahlu bid'ah. Tuh Hamdan bin Ali. Banyak lagi tuh, ada berapa? Tuh, sekitaran itulah, ada berapa. Nanti saya masukkan perkataan link ini ya. Cari sendiri. Tuh. Dan lain-lain lah, nanti saya taruh di deskripsi ya. Perkataan, nah deskripsi ini kalau mau, itu sudah saya selidiki. Deskripsi ini, sudah saya selidiki itu di Maktabah Syamilah tuh, banyak tuh. Perkataan di atas mengisyaratkan adanya ijma atas penerimaan athar Mujahid dari waktu ke waktu, menunjukkan tasyih mereka ahlu sunnah atas riwayat itu, sekaligus menggambarkan apa dan bagaimana pemahaman mereka dalam permasalahan ini. Para ulama ahlu sunnah mutakaddimin menetapkan sifat julus bagi Allah Ta'ala. Julus bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia duduk. Dan mengklasifikasikan siapa saja yang menyelisihi mereka waktu itu sebagai ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Zanadiqah. Wah, subhanallah. Sejarah Wahabi belum terbuat ketika riwayat Mujahid ini muncul, sehingga tidak adil rasanya Wahabi selalu menjadi onta merah. Al-Ajuri rahimahullah berkata, faqad talaqqa hasyuyukh min ahlil ilm wan naqli li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talaqqauha bi ahsani talaqqa wa qabiluha bi ahsan qabulin wa lam yunkiruha wa ankaru ala marradda haditha Mujahid inkaron syadidaw wa qalu marradda haditha Mujahid fahuwa rajulu su' qultu fa madhhabnal
walhamdulillah qabulu ma rassamna fi hadhil mas'alah mimma taqaddama dzikruna lah wa qabulu hadithi mujahid wa tarkul mu'aradah wal munadharati fi raddih. Para senior dari kalangan ulama dan ahli hadis Nabi SAW telah mendapatkannya dengan sebaik-baiknya, serta menerimanya dengan sebaik-baik penerimaan tanpa mengingkarinya. Mereka mengingkari orang-orang yang menolak hadis Mujahid dengan pengingkaran yang keras, sangat keras. Mereka berkata, barang siapa yang menolak hadis Mujahid, maka ia orang yang jelek. Aku, Al-Ajuri, berkata, mazhab kami alhamdulillah adalah menerima apa yang telah kami gambarkan dalam permasalahan ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, serta menerima hadis Mujahid, meninggalkan penentangan dan perdebatan dalam membantahnya. Subhanallah. Tuh, itu jadi Ibnu Taimiyah tuh bukan asal mangap ya. Sudah itu Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, dasarnya seperti itu, ditakwil dengan takwilan akal Jahmiyah, yaitu dengan, jadi Ustadz Nuruddin tuh memantik akalnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, berarti Ibnu Taimiyah seperti ini, seperti ini, seperti ini, memantik orang yang sudah mati. Jadi perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa itu difilsafatkan, dimantikkan dengan akal Jahmiyahnya Ustadz Nuruddin. Nah ini itu beragama macam apa ya kayak gitu, masa? Itulah makanya benar lah, orang-orang ini kalau memahami agama itu berdasarkan filsafat ya, pasti rusak agama. Iyalah, rusak. Makanya sepanjang sejarah Al-Azhar ini, ya gimana ya, nggak bisa lah membangun peradaban menurut saya. Mana coba hasilnya? Saya perhatikan nggak ada nih dari dulu. Melihat apa ya, negaranya juga ya nggak maju-maju amat, Mesir. Kemudian apa ya, berkaitan gerakan dakwah Asy'ariyah yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya itu kan dari produk akidah Asy'ariyah semua ya, Neo Jahmiyah semua. Nggak bisa membawa nih kebaikan sampai sekarang. Coba itu. Kemudian beliau sekali lagi memfilsafatkan, memantikkan akal Ibnu Taimiyah. Katanya di dalam buku itu, rupanya Ibnu Taimiyah itu tidak konsekuensi. Di satu sisi menolak apa, makna majaz, di sisi lain beliau menggunakan riwayat yang majaz tadi, yang berkaitan tentang apa namanya, yang berkaitan tentang apa tadi lupa, yang berkaitan ya pokoknya setelah mencela ya, setelah lihat videonya itu, saya lupa itu ya, nanti saya tanggapi lagi lah. Itu intinya Ustadz Nuruddin tuh memfilsafatkan dan memantikkan perkataan Ibnu Taimiyah yang sudah meninggal, Imam Ahmad yang sudah meninggal. Dia pikir Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah itu pikirannya sama dengan mereka. Rupanya berbeda, karena mereka itu taslim, menerima, baik ya, menerimalah, taslim. Nah, menerima. Kalau menerima kan pasti menerima
hakikinya, menerima teksnya. Kalau tafwid itu kan tidak menerima teksnya, teksnya diterima, teksnya tuh diterima, istiwa itu diterima. Kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ditolak sama mereka. Kalau mau diartikan ya diartikan dengan kalau bahasa Indonesia menguasai itu. Padahal kalau dilihat-lihat dalam sejarah penerjemah kitab-kitab di Indonesia ini berkaitan istiwa menjadi bersemayam adalah orang-orang NU pada tahun-tahun dulu, orang-orang peneliti Al-Quran yang sangat handal. Dia menerjemahkan istiwa sebagai bersemayam. Nah, menurut Ustadz Nuruddin, ulama-ulama yang menerjemahkan 50 tahun yang lalu disalahkan, salah semua, keliru semua menurut akal Jahmiyah Ustadz Nuruddin. Ya itu saja ya Allah, pusing juga ya menyikapi Ustadz Nuruddin nih sampai makan waktu. Semoga bermanfaat. Capek juga ya, lelah menyikapi akal-akal ini memang lelah, sulit. Tapi itu ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nguras otak banget ini.